Halo adik-adik, selamat bertemu. Salam sehat untuk kalian semua. Pada kesempatan ini, marilah kita bergaul dengan kitab suci, karena pada bulan ini kita sedang melaksanakan bulan kitab suci nasional. Apakah kalian pernah mendengar tentang bulan kitab suci? Bagi kita umat Katolik, hal ini sebenarnya sudah tidak asing. Sebab umat Katolik Indonesia selalu merayakan bulan kitab suci pada setiap bulan September. Apa tujuannya umat Katolik di Indonesia melaksanakan bulan kitab suci? Tujuannya adalah pertama, mendekatkan dan memperkenalkan kita dengan sabda Allah. Kitab suci sesungguhnya diperuntukkan bagi semua anggota gereja. Melalui kitab suci, kita bisa membaca, merenungkan, dan mengambil pesan tentang sabda Tuhan. Melalui bulan kitab suci, kita diberi kesempatan untuk melihat kitab suci dari dekat, mengenalnya lebih akrab sebagai sumber dari kehidupan iman kita. Yang kedua, mendorong kita untuk memiliki dan menggunakan kitab suci. Kita perlu didorong untuk memilikinya. Paling sedikit setiap keluarga mempunyai satu kitab suci di rumah kita masing-masing. Dengan demikian, kita dapat membacanya sendiri untuk memperdalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Melihat dan mengagumi saja kitab suci kita belumlah cukup. Untuk mengisi bulan kitab suci ini, biasanya diadakan berbagai kegiatan. Misalnya, mengadakan lomba baca kitab suci, pendalaman kitab suci atau sharing kitab suci, atau nama lain juga katekese. Kadang juga ada pameran buku, ada talk show, dan bahkan pada masa pandemi seperti saat ini dilaksanakan kegiatan yang berbasis online. Dan kegiatan-kegiatan seperti itu biasanya dilaksanakan baik di tingkat paroki, lingkungan atau wilayah, di KBG, bahkan di biara-biara atau di kelompok-kelompok kategorial seperti Sekami, OMK, Misdinar, atau kelompok kategorial lainnya. Pada tahun 2021 ini, tema bulan kitab suci secara nasional adalah Yesus, sahabat seperjalanan kita. Mengapa tema ini diambil? Alasannya, pertama, kita sesungguhnya saat ini sedang mengalami pandemi corona. Dengan adanya pandemi ini, berbagai situasi kita hadapi, dan tentunya banyak situasi negatif yang kita alami. Berkaitan dengan situasi tersebut, kita sebagai orang Katolik menyadari bahwa Yesus sesungguhnya adalah sahabat kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, kapan dan dimanapun. Yesus adalah sahabat yang siap sedia membantu dan melayani kita kapanpun
dan dimanapun, asalkan kita datang kepadanya, berserah diri kepadanya, serta segala situasi hidup yang sedang kita alami. Atas dasar iman itulah, maka Gereja Katolik Indonesia mengambil tema bulan Kitab Suci tahun ini, Yesus, Sahabat Seperjalanan Kita. Adik-adik sekalian, dari 3 tema besar di atas, secara khusus bisa dikatakan bahwa tema ini diangkat untuk menyapa situasi konkret dan aktual dalam dunia saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi ini telah melumpuhkan segala aktivitas kita sebagai kaum remaja yang penuh semangat, energik, riang, dan suka akan hal-hal yang baru. Hal ini tentu saja menjadi pukulan berat lantaran kita terpaksa terus berada di rumah dalam waktu yang tidak bisa diprediksi. Kita tidak bisa lagi berkumpul, bercanda, dan bermain dengan teman-teman, baik lingkungan sekolah maupun di rumah. Akibatnya, kita mudah marah, sedih, kecewa, cemas, murung, stres, bosan, dan mungkin ada banyak akibat negatif lainnya. Nah, berhadapan dengan dampak buruk pandemi ini, sebagai kaum remaja, kita perlu merenungkan sosok sahabat yang mengenal dan memahami diri kita. Kita membutuhkan sahabat yang dapat memberi dukungan ketika kita memerlukannya, yang ada di saat kita menghadapi berbagai kesulitan, dan yang membantu kita melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Sahabat adalah kunci untuk melewati masa sulit, sebab menghabiskan waktu bersama sahabat akan membuat hidup kita dipenuhi dengan pembicaraan yang menyenangkan dan gelak tawa yang menghibur hati. Adik-adik sekalian, tema Yesus sebagai sahabat perjalanan kita akan dibahas dalam 4 tema atau subtema lainnya. Yang pertama, Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Ini bisa dikaitkan dengan kisah Yesus meredakan angin ribut di danau. Yang kedua, Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ini berkaitan dengan kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Yang ketiga, Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita. Atau yang keempat, Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat. Inilah 4 subtema dari tema besar Yesus, sahabat perjalanan kita, yang akan kita renungkan sepanjang bulan Kitab Suci. Adik-adik yang terkasih, marilah kita pada kesempatan ini kita masuk ke tema yang pertama, yaitu Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Teks panduan untuk kita adalah Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Siapakah sosok sahabat sejati yang perlu kita dalami dan renungkan dalam pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional tahun ini? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Ia tampil sebagai sahabat bagi remaja yang putus asa. Dia datang mendekati
mengulurkan tangan, dan menolong kita sebagai anak-anak remaja pada saat kita cemas, khawatir, marah, kecewa, bosan, atau juga pada saat kita putus asa. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat, kiranya kita semakin sadar bahwa Tuhan Yesus senantiasa mendampingi, menguatkan, menghibur, dan melindungi kita. Karena itu, kita harus menjalin persahabatan yang erat dengan Tuhan Yesus melalui doa dan juga melalui membaca kitab suci. Adik-adik sekalian, sebelum lebih jauh kita mendalami kisah Yesus meredakan angin ribut, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan rahmat kehidupan kepada kami. Engkau juga memberi kami berbagai pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam merenungkan situasi sulit karena pandemi COVID-19 yang membuat kami cemas, khawatir, kecewa, bosan, marah, dan bahkan putus asa. Semoga melalui permenungan ini kami semakin yakin bahwa situasi sulit ini pasti akan berlalu, sebab Engkau datang mendekati, mengulurkan tangan, dan menolong kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, sekarang marilah kita membaca dan merenungkan kisah Yesus meredakan angin ribut. Silakan kalian membuka Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sambil kalian membuka kitab suci, Bapak akan membacakan bagi kalian kisahnya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di situ
menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah adik-adik sekalian, kisah Yesus yang meredakan angin ribut di danau. Kisah ini terjadi setelah Yesus memperbanyakkan roti bagi 5.000 orang yang menghadiri pewartaannya. Adik-adik sekalian, marilah kita mendalami teks ini dengan bantuan beberapa pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahuluinya? Adik-adik bisa lihat di ayat 23. Yang kedua, apa yang membuat para murid panik? Dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang tinggi karena angin sakal? Bisa dibandingkan ayat 24-25. Yang ketiga, apa reaksi para murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air? Dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Bisa dibandingkan ayat 26 sampai dengan 27. Dan yang terakhir, apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam? Dan apa tanggapan Yesus? Bisa dilihat dalam ayat 28 sampai 30. Adik-adik sekalian, penginjil Matius mengisahkan Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa setelah Yesus membuat mujizat untuk memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Di bukit yang terletak di sekitar Danau Galilea itu, Yesus berdoa seorang diri sepanjang malam. Ia menjalin komunikasi dengan Bapanya yang menjadi sumber kekuatan dalam menjalankan misi perutusannya, yaitu mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Mengapa harus di sebuah bukit? Dalam Perjanjian Lama, bukit atau gunung merupakan tempat favorit bagi para tokoh besar dalam sejarah untuk berdoa. Musa, Elia adalah contoh orang-orang yang biasa berdoa di atas gunung. Perhatian kemudian diarahkan kepada para murid Yesus. Mereka dilukiskan sedang panik karena mereka diombang-ambingkan gelombang tinggi lantaran angin sakal. Melihat murid-muridnya berada dalam situasi yang sulit dan berbahaya, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air, lalu menenangkan mereka. Yesus seperti seorang sahabat sejati, sebab ia mendatangi, menenangkan, dan menyertai sahabat-sahabatnya yang berada dalam situasi sulit. Dia datang mendekati dan menolong mereka menjelang pagi, seperti yang dilakukan oleh Allah sendiri. Adik-adik bisa membandingkannya dengan Mazmur 46 ayat 6, atau juga bisa buka Yesaya pasal 17 ayat 14. Dengan berjalan di atas air, Yesus sesungguhnya menunjukkan bahwa ia tidak takut dan gentar terhadap keganasan alam. Ia tampil sebagai orang yang memiliki kuasa atas alam.
sebab alam tidak mampu menggoyahkan dirinya. Namun para murid berteriak-teriak karena takut ketika melihat Yesus berjalan di atas air di tengah gelombang yang tinggi. Mereka mengira sedang melihat hantu. Dalam suasana inilah Yesus memperkenalkan dirinya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengan mengatakan, aku ini, atau dalam pengertian luas, aku beserta kalian, Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berada di tengah badai. Ia hadir dan memberi mereka semangat untuk menghadapi badai tersebut. Melalui perkenalan diri, Yesus menegaskan dirinya sebagai anak Allah yang datang untuk mendekati dan menyertai para murid yang sedang berada dalam situasi sulit dan berbahaya yang disimbolkan oleh gelombang yang tinggi. Menanggapi perkenalan diri Yesus, Petrus yang mewakili para murid berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata-kata ini menyiratkan keraguan-raguan Petrus, tapi sekaligus imannya. Yesus lalu menyuruh Petrus untuk datang. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Namun, ketika merasakan tiupan angin, ia menjadi panik, takut, dan mulai tenggelam. Dia lalu berseru minta tolong kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Seruan minta tolong ini sebenarnya merupakan ungkapan iman di tengah ketakutan. Permohonan Petrus dikabulkan Yesus, karena Yesus kemudian mengulurkan tangannya dan memegang tangan muridnya itu supaya ia tidak makin tenggelam. Adik-adik yang terkasih, itulah kisah Yesus yang datang sebagai sahabat bagi murid-muridnya yang sedang putus asa. Mereka putus asa karena gelombang yang tinggi menghantam perahu mereka. Andai saja Yesus tidak datang menghampiri mereka, mereka pasti sudah tenggelam dan meninggal. Namun karena Yesus datang dan menolong mereka, maka mereka pun selamat. Mari kita saat ini bertanya dan melihat situasi hidup kita masing-masing. Persoalan dan kesulitan apa yang pernah kalian alami dan yang membuat kalian marah serta kecewa kepada teman, orang tua, atau Tuhan? Adakah pengalaman seperti itu yang kalian alami selama ini? Dan dalam pengalaman seperti itu, jika Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Apakah dalam pengalamanmu itu seruan yang sama telah kalian sampaikan kepada Tuhan? Dalam pengalaman itu, siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolong kalian ketika kalian cemas, khawatir, kecewa, marah, atau putus asa? Adik-adik sekalian, kita semua mungkin pernah mengalami pengalaman yang serupa
seperti yang dialami oleh para murid. Dalam situasi seperti itu, tentu kita merasa tidak berdaya. Dalam situasi seperti itu, bisa saja kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bisa juga kita tidak percaya akan bantuan sesama atau siapapun yang ada di sekitar kita. Bisa juga dalam situasi seperti itu, kita tidak tahu mau mencari pertolongan kepada siapa. Adik-adik sekalian, masa pandemi sekarang bisa kita samakan dengan situasi para murid itu. Dalam situasi saat ini, kita semua mungkin merasa putus asa, merasa marah, merasa kecewa, merasa putus asa, dan mungkin banyak pengalaman lainnya atau perasaan lainnya. Belajar dari situasi para murid dalam cerita tadi, sebagai orang-orang yang beriman, hendaknya kita berpasrah kepada Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh berpasrah kepada Tuhan, yakinlah apapun persoalan kalian pasti akan mendapat solusi atau jawabannya. Jangan pernah ragu untuk menyerahkan segala situasi hidup yang sulit, menyerahkan segala persoalanmu kepada Tuhan. Jika kita ragu, kita akan mengalami seperti Petrus, kita bisa tenggelam. Namun jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita pasti akan mendapat pertolongan. Pertolongan Tuhan memang tidak selamanya akan datang secara langsung dari Tuhan sendiri. Tuhan bisa membantu kita melalui teman-teman kita, saudara-saudari kita, orang tua kita, para guru, atau siapapun yang Tuhan utus untuk membantu kita. Asalkan kita percaya kepadanya dan membuka diri untuk bantuan orang-orang berhadapan dengan situasi hidup kita. Itu yang bisa kita pelajari, yang kita bisa tiru, dan itulah pesan dari kisah Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang putus asa. Kiranya dengan berserah diri kepada Tuhan berkaitan dengan persoalan atau situasi sulit dalam hidup kita, kita juga akan mengalami bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah sahabat yang senantiasa datang mendekati kita ketika kita memohon dan berserah diri kepadanya. Adik yang terkasih, jika kita mengalami Tuhan sebagai sahabat bagi kita, maka setelah kita belajar dari peristiwa para murid yang ditolong oleh Yesus, hendaknya kita dalam hidup kita juga sehari-hari menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadikan dirimu sebagai sahabat yang memberi harapan bagi orang yang putus asa. Jadikanlah dirimu sebagai sahabat yang memberi tawaran solusi yang baik kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Hendaknya kamu tidak dikira sebagai hantu oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, seperti Petrus yang mengira Yesus adalah hantu. Hendaknya kita tidak dikira hantu atau dirasa hantu oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka takut,
sehingga mereka cemas, sehingga mereka lari dari kita. Tapi semoga kita menjadi sahabat yang baik, sahabat yang sejati bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik sekalian, itulah sharing dari kisah para murid yang dibantu oleh Yesus dalam kisah angin ribut yang diredakan. Semoga pengalaman para murid menjadi pengalaman kita untuk selalu senantiasa berserah diri kepada Tuhan, dan pada gilirannya seperti Yesus kita menjadi sahabat bagi orang-orang yang sedang putus asa. Mari kita mengakhiri sharing kita dengan tema yang pertama ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bimbinglah kami selalu dalam perjalanan hidup kami. Tanamkanlah kesadaran dan harapan dalam diri kami bahwa badai hidup yang kami alami pasti akan berlalu jika kami terus bersandar pada kekuatan-Mu. Berjalanlah bersama kami sebagai seorang sahabat yang setia, agar kami bisa bangkit ketika kami susah, sedih, kecewa, dan putus asa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.